Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akna wa akana wa kafa wa awalahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul kabirul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmatnya kepada seluruh ciptaannya. Dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sangatlah banyak. Dan jika ada di antara kita yang ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tak akan mampu untuk menghitungnya. Dengan alat apapun, aplikasi apapun, sungguh tak bakal ada yang mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada panutan kita, idola kita, suri tauladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus ke permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama buistu liutammima makarimal akhlak." Muslimin yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat salah satu masalah yang sering terjadi di kalangan milenial, yaitu masalah berbakti terhadap kedua orang tua. Semestinya berbakti terhadap kedua orang tua tak ada batasnya, tak terbatas oleh ruang dan waktu, kondisi dan situasi, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Dan janganlah kita menyamakan berbakti terhadap kedua orang tua dengan kuota internet yang dapat habis dalam waktu sehari, sepekan, sebulan, dan seterusnya. Dan berbakti terhadap kedua orang tua tak ada ukurannya. Tak ada berbakti terhadap kedua orang tua yang hanya 1 giga, 2 giga, dan sebagainya. Dan ingat, berbakti terhadap kedua orang tua itu abadi. Dari sejak kita dilahirkan ke muka bumi ini, sampai kita hampir dikebumikan. Dari ibu kita melahirkan kita, sampai kita mengantar ibu kita ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dari ayah kita masih mampu, masih kuat untuk mencari nafkah, sampai ketika ia sudah tua renta dan tak mampu lagi untuk mencari nafkah. Begitulah seharusnya cara kita berbakti terhadap kedua orang tua kita. Tak ada habisnya dan tak dapat dibalas dengan materi sebesar apapun. Karena tugas kita hanyalah berbakti, berbakti dan berbakti selagi nafas masih di badan. Saudara-saudaraku sekalian, dan janganlah ada di antara kita yang pernah mengatakan jika dia telah mampu untuk memberikan sesuatu kepada kedua orang tuanya, berarti dia telah membalas jasa-jasa kedua orang tuanya. Janganlah mengatakan seperti ini, karena tak bakal ada yang mampu untuk membalas jasa seorang ibu ketika ia mengandung dan melahirkan kita. Ia mempertaruhkan jiwa dan keselamatannya. Dan ketika ia menjaga kita siang dan malam, menelah dan kantuknya hanya untuk kita, sang buah hatinya. Dan tak bakal ada yang mampu untuk membalas tetes demi tetes keringat yang mengalir deras dari tubuh seorang ayah saat berperang melawan teriknya matahari hanya untuk menjamin bahwa anaknya bisa makan, bisa bergaul dengan pakaian yang layak, memiliki baju baru, memiliki sepatu baru, dan sebagainya. Kedua orang tua kita telah bekerja keras, bersusah payah, berlelah letih hanya untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan buah hatinya tanpa mengenal pamrih sedikit pun. Lantas, di manakah hati nurani kita saat melihat ibu kita menenteng tabung gas dari warung tetangga menuju rumah? Tak bisakah kita meninggalkan game-game itu sebentar saja dan berjalan kepada ibu kita sembari mengatakan, "Bu, biarkan aku saja yang membawa tabung gasnya." Tak bisakah kita meninggalkan sosial media kita, handphone kita, lalu berjalan kepada ayah kita dan berkata, "Izinkan saya untuk memijat kaki ayah." Begitulah seharusnya perlakuan dan perilaku kita terhadap kedua orang tua kita. Namun mirisnya, yang bikin hati kita teriris, kids zaman now, anak-anak zaman sekarang lebih mementingkan game-gamenya, sosial medianya, handphonenya, kebanding kedua orang tuanya yang telah berjuang untuk dirinya. Dan terlalu mudah, terlalu sering menuntut kedua orang tuanya melakukan suatu hal yang di luar dari kemampuan kedua orang tuanya. Terlebih lagi dengan membentak, menaikkan nada bicaranya. Padahal telah jelas
Dalam potongan ayat Al-Quran Allah berfirman, "Fala takul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Yang artinya, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dan terakhir, yang saya ingin ingatkan kembali, tugas ini bukan hanya untuk anak-anak, bukan hanya saat kanak-kanak, tetapi hingga kita tua pun, hingga kita telah beruban, tugas ini harus tetap kita kerjakan dengan baik. Semoga nasihat ini bisa menambah rasa cinta, rasa sayang, terlebih lagi rasa patuh kita terhadap kedua orang tua kita. Dan tetap doakan mereka, semoga mereka selalu sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya dan tipu daya syaitan. Dan jangan lupa untuk meminta maaf sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya terhadap pahlawan hidup kita. Dan berjanji kepada diri kita sendiri untuk memperlakukan mereka dengan baik, dengan lemah lembut, hingga maut memisahkan kita. Mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.